Teman-teman, di tangan saya ada kitab Zubat Khulasatul Tasawuf, tapi judul aslinya adalah Halur Rumuz wa Mafatihul Kunuz. Ya. Halur Rumuz wa Mafatihul Kunuz. Halur Rumuz boleh diartikan yang bisa memecah sandi. Maksudnya sandi-sandi para sufi. Sufi ini kan berbicara dengan isyarat. Sandi, rumuz. Wa mafatihul kunuz, yang bisa kemudian mengakses, membuka khazanah-khazanah kerohanian para sufi. Jadi kalau kita meragukan sufi, beliau ini kan asalnya bukan sufi, beliau ini usuli, faqih, muhaddis, mufassir. Tapi ngerti kitab tasawuf secara akli. Makanya kita katakan kenapa dia ladina liman la qalba lahu, karena beliau sudah berangkat dari akal ke pertama kan orang beragama hifzan, taklidan, taklid semua itu. Nanti naik jadi aklan, naik jadi qalban. Kalau puncaknya nanti ruhan. Nah, inilah para anbiya, para aulia. Maka teman-teman yang berkat Allah, kenapa kita coba bedah ya, walaupun kitab-kitab ini kita bedahnya nggak melulu supaya tidak bosan, dan karena zaman sudah begini kita ambil mana yang inti-inti dari satu kitab. Walaupun mereka kalau nulis kitab hampir dari awal sampai akhir inti semua. Cuma yang relevan untuk kondisi kita hari ini, nah ini kita petik. Nah, ilmu-ilmu begini ditulis oleh seorang Izzuddin Salam. Kenapa kita pilih? Karena beliau bergelar Sultanul Ulama. Dia ulama tapi lebih disegani daripada sultan. Waktu dia kan orang Maghrib, tapi tinggal di Damaskus, besar di Damaskus. Nah, di Damaskus itu raja-raja takut sama dia, hormat, takut. Jadi raja itu cium tangan sama dia. Kalau raja duduk di sini, Izzuddin datang, dia turun. Jangan disamakan dengan zaman sekarang ya. Ini nggak sama. Zaman sekarang beda. Dulu hubungan mereka, hubungan apa ya? Hot, cool gitulah ya. Dibilang mereka bersaing, enggak, cool kok. Raja-raja itu muridnya dia. Tapi di belakang raja-raja itu panik. Ini Izzuddin kalau tiba-tiba berubah pikiran gimana ya? Berontak nih gitu. Pada takut semua. Dia datang ke Mesir, itu dari ujung gerbang Mesir sampai kemudian ke tempat rumah tinggalnya itu disambut oleh orang. Ya. Tapi ini beda dengan zaman sekarang. Dulu semua mazhab ikut, bahkan raja pun ikut gitu. Raja-raja pun ikut. Maka raja-raja melihat itu cemburu. Ini orang-orang politik ini cemburu. Karena dulu tidak ada namanya rekonsiliasi. Jadi nggak bisa datang gitu, nggak bisa kemudian. Dan Izzuddin orang yang anti dimanfaatkan. Jadi dia tidak pernah mau dimanfaatin oleh panglima-panglima usil yang bilang ini raja udah nggak benar nih, kita berontak aja, nggak mau dia. Nggak, makanya raja-raja naruh apa istilahnya jasus-jasus, naruh mata-mata di sekitar beliau ini. Laporannya selalu nggak ada, aman gitu, nggak ada yang aneh dari beliau. Ya, rahmatullah alaih. Nah, beliau ini lahir teman-teman tahun 577 di Damaskus. 577 berarti masih ketemu dengan Salahuddin al-Ayyubi, ketemu dengan murid Syekh Qadir Jilani namanya Qutb al-Ban. Ya. Ketemu banyak lah. Jadi beliau menyaksikan akhir-akhir dari pemerintahan Abbasiyah sampai kemudian Mesir yang tadi Fatimiyah berubah menjadi dinasti Ayyubiyah tanpa perang. Yang perang itu cuma sekitar Syam. Jadi Salahuddin itu jangan dikira nggak berdarah-darah juga, ya ketemu pemberontakan juga sesama Muslim. Jadi tanah Arab itu dari dulu memang sudah Allah gariskan begitu. Mau gimana lagi? Nah, beliau ini ketemulah dengan keluarga Ibnu Asakir yang mereka disebut Baitul Hadis wa Sunnah, keluarga sunnah ya. Ketemu dengan ahli usul Imam Al-Amidi yang pengarang kitab Al-Hikam, tahu ya? Beliau juga ketemu dengan
semasa dengan Imam Al-Mawardi, tapi sayangnya tidak ngaji. Pengarang kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dan suatu kali, ini pernah saya ceritakan sebelumnya, Al-Imam Izzuddin Salam dan bersama temannya hadir juga saat itu Sidi Abdul Hasan Syadzili di situ majelis. Mereka lagi bedah satu kitab, induk kitab tasawuf di zaman itu adalah Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Ini dibaca oleh ahli hadis, dibaca oleh yang bukan ahli hadis. Jadi kelebihan Risalah Al-Qusyairiyah ditulis dengan rasa ahli hadis, karena ada sanad-sanad di situ. Ahli hadis sangat senang kitab begitu. Jadi ahli hadis kalau baca kitab Ihya itu mereka merasa kering karena nggak ada sanad-sanadnya. Nggak ada hadatsana an fulan nggak ada. Ahli hadis ini mulai mabuk kalau sudah sebut dari fulan langsung lazahnya keluar. Nah, beda dengan ahli usul fikih. Ini kitab bukan kitab hadis, ngapain pakai hadatsana. Maka diikhtisarlah kitab itu belakangan oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Dihilangkan hadasananya itu. Nah, silakan lihat ya, Tahzib sudah ada PDF. Tahzib Risalah Al-Qusyairiyah. Sangat bagus. Jadi Imam Zakaria Al-Ansari, antum kenalnya selama ini apa? Syekhul Islam. Fikih ya? Syekhul Islam gelarnya. Tapi ternyata beliau sufi mursyid. Semua sanad qiraat oleh beliau. Qiraat sama beliau semua. Siapa yang mengatakan dia sekarang misalnya bersanad yang bukan sanad ahli sunnah Asy'ariyah atau bukan sanad sufiyah, tapi dia mengatakan saya punya sanad Quran, anti dengan sufi, anti dengan Asy'ari, dapat dipastikan sanad Qurannya melewati Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Ya, baik, kembali kepada kitab Risalah Al-Qusyairiyah. Dijelaskanlah, jadi mulai oleh Syekh bagian situ ya, disyarah. Ya biasa, syarahnya ajib, ya syarah anil lugha, anil ma'ani wal mufradat, ya, sihha wa dha'af. Keren lah ini pembahasannya. Tapi tujuan teks itu kan bukan membahas makna harfiah, bukan membahas sahih tidak sahih. Maka pindahlah ke ahli usul, Imam Izzuddin Salam. Tapi dia ini sudah merasa sufi, sudah merasa paling mengerti tasawuf. Seperti dokter-dokter di kampus. Profesor-profesor kampus kan merasa sudah baca Futuhat Makkiyah, Al-Futuhat Makkiyah, Ghazali itu jadi bahan ejekan di kampus. Ghazali gitu. Mereka nggak tahu, nggak ada Ibn Arabi kalau dia nggak baca Ghazali. Makanya beliau ketika nulis tentang Ghazali nyebutnya min ashabina, imamuna. Ya, selalu begitu, Imam Ibn Arabi. Tapi itu jadi bahan ejekan. Dia nggak tahu kalau kitab-kitab Ghazali itu ada beberapa level-levelnya. Ya. Izzuddin mencarah dengan ala itu, dengan gaya akademisnya. Tasawufnya, alirannya ini, dahsyat lah ya. Tapi bikin orang pusing semua. Nggak tahu antum kalau ngaji sama kita di sini, tambah pusing atau tambah asik? Ya. Kalau yang pusing berarti nerimanya pakai akal, yang ngomong pakai akal, nggak pakai kalbu. Berarti saya yang salah gitu. Antum salah juga nerimanya pakai akal. Ya, sama-sama salah kita. Ini jelas ilmu kalbu, diterimanya pakai kalbu dong. Kecuali kita lagi bahas kitab kalam. Nah, itu emang untuk pusing-pusing gitu. Ya, obat-obat sakit kepala itu ngaji kitab kalam ya. Ya Buya Zulfikar ya. Kalau ngaji masail ke Buya Musa tuh. Qawaid fikih hantam semua sama Buya Musa itu. Selesai, Izzuddin pun mengatakan, sekarang saatmu wahai Abul Hasan Syadzili. Tapi udah tolak, nggak usah, kan udah cukup, kalian kan orang-orang hebat. Imamul muslimin, kira-kira begitu. Terus sanjung kan? Nggak, tapi Izzuddin ini nggak puas sama dirinya sendiri. Walaupun dia merasa udah profesor lah zaman itu, dia minta, udah, kita mau dengar dari ente. Akhirnya beliau diam sejenak. Nah, ini kita sebut tawajjuh, kalbunya bertawajjuh dulu. Dia koneksi dulu kalbunya dengan Allah, dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengingat ilmu ini kan ilmu Allah, ilmu Rasul, minta izin lah secara rohani. Bagi kita kan Allah Maha Hidup. Kapanpun kita minta izin kepada beliau bisa, kepada Allah bisa. Rasulullah bagi kita selalu hidup. Buktinya kalau kita ucapin salam kan dibalas. Hidup gitu. Nah, ini yang kita bahas di sebelumnya,
bahwa Sidi Ahmad Tijani dalam Faid Ar-Rabbani beliau mengatakan apa? Dalil bahwa Nabi hidup lagi setelah meninggal itulah dalil salawat. Siapa yang salawat kepadaku, Raddallahu alaihi ruhi, Allah kembalikan ruhku. Hidup nggak tuh? Hidup tapi dimensinya beda. Gitu. Hidup lagi. Nah bagi antum yang artinya hidup bisa merasakan. Nggak bisa rasa saat jaga begini, dikasih rasa saat lagi tertidur. Gitu. Atau dikasih rasa antara tertidur dan jaga. Bagi zikir tapi ngantuk-ngantuk gitu. Itu seru itu. Maka an-naum asna zikr itu anugerah dari Allah. Antum kalau dapat tidur lagi zikir, jangan kemudian berpikir ini saya dapat apa? Itu bagus. Jarang-jarang orang bisa tidur dalam keadaan zikir. Berarti orang ini sudah menemukan sakinah dalam tidurnya, maka dalam zikirnya. Jadi kalau dulu pertama kali saya talqin zikir secara jama'i, itu kita buat training di satu wilayah di Jakarta Selatan, ya, kita pinjam ke satu lembaga, nginep di sana 3 hari jamaah kita, ada 40 orang. Ada beberapa udah umur 60-an, hampir 70-an. Waktu kita talqin la ilaha illallah, langsung ngorok. Langsung ngorok begitu. Yang lain-lain pada terganggu. Nah, ini kan nggak tahu ilmunya. Berarti bapak ini dengan zikir la ilaha illallah bisa tenang. Selama ini dia udah kepalanya udah dibantal, nggak ngantuk-ngantuk. Ini duduk begini bersila sama kita, ngorok nih gitu. Alhamdulillah ya, saya bersyukur sekali. Siapa tahu nanti kalau dia pindah alam dari dengan zikir la ilaha illallah itu kan meninggal maksudnya. Maka teman-teman yang melakukan Allah, mulailah Sidi Abdul Hasan Asy-Syadzili yashrah. Tapi dia yashrah bukan maknawiyan. Dia yashrah qalbiyan zawqiyan. Dia ambil dari kalbunya, dia keluarkan lewat mulutnya. Kalbunya ngambil dari siapa? Dari muqallibul qulub, Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Mulai beliau mensyarah, samping kanannya nangis, depannya nangis, ada yang merinding-merinding gitu ya. Ada yang kemudian tersenduh, bengong. Ya Allah, tahu-tahu waktu udah habis berapa lama dan mereka selesai kajian. Setelah saat itu Izzuddin langsung dibimbing oleh Abdul Hasan Syadzili dan menjadi muridnya. Izzuddin bin Salam langsung jadi murid dari Abdul Hasan Syadzili. Itu ya. Jadi ini juga ya, teguran bagi saya ya, orang yang ngajar di kampus, antum yang mahasiswa kebanyakan ya, termasuk yang bukan mahasiswa juga. Ketika kita merasa paham satu kitab, belum tentu pemahaman itu final. Siapa tahu di atas langit kan ada langit lagi. Apa yang kita pahami hari ini itu bukanlah final, pasti ada lagi di atasnya. Nah, selalu husnuzon begitu. Nah, inilah yang membuat orang tidak akan sombong dengan ilmu. Ya. Maka kita minta ampun kepada Allah kalau kita pernah merasa, apalagi diri saya sendiri, merasa sudah mengerti, merasa sudah final, merasa sudah mursyid. Mursyid apaan coba ya? Mursyid-mursidan. Gak penting sebenarnya itu sekarang. Yang penting sekarang Allah ridho kita. Allah pandang kalbu kita, menyebut namanya, lalu Allah meridai. Nasallallahu alaihi wa amin ya rabbal alamin. Mari kita baca surah Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW kepada Sadah Sidi Abdul Qadir Jilani wa Sidi Syahrastani, Sidi Suhrawardi, وكذلك عز الدين السلام وابن الحسن الشاذلي شيخه ومحمد بن شاه النقشبندي وسيدي أحمد التجاني وسائر مؤسسة الصوفية والأئمة الأربعة وأبو الحسن الأشعري والماتريدي والطحاوي لهم الفاتحة. يا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahmatullah alaihi bisanadina al-muttasil. Alhamdulillahi fataha bi mafatihil ghuyubi aqfal al-qulub. Ya, jadi muqaddimahnya sudah, ujungnya ada di muqaddimahnya. Ya. Terima kasih kepada Allah yang telah membukakan dengan kunci-kunci kegaibannya sesuatu yang mengunci kalbu. Aqfal al-qulub.
wa rafa'a hujubas sarair, dan mengangkat hijab-hijab sir. Jadi sir ini rahasia. Qalbu itu kan di dalamnya ada namanya sir. Ya, ada yang menyebut ulama kita ada qalbu, lalu ada sir, lalu ada lub, ada macam-macam lah. Dan itu kita cek secara riwayatan dhaif, tapi secara mustalahat itu sahih. Ini harus dibedakan ya. Secara riwayat itu bukan hadis Nabi, tapi secara mustalah ini mustalah ahlul qaul, dan itu sahih. Sama dengan hadis sahih, hasan, dhaif. Emang Nabi pernah ngomong gitu? Maka secara mustalah ini bukan dari Nabi. Bukan dari Nabi, tapi secara riwayat bukan dari Nabi, secara mustalah ini memang sah miliknya ahli hadis. Sahih, hasan, dhaif. Sama. Kenapa ahli hadis boleh buat istilah, kita nggak boleh buat istilah? Begitu kata ulama ahli qulub. Wajala absar al-basair fa zahara ma kana mahjub. Ini salah cetak nih ya, makana mahjuban. Dan Allah mencerahkan pandangan orang yang punya basirah, maka nyatalah apa yang tadinya terhijab. Wajala araisal wujud fi mir'ati syuhud. Artinya sama juga ya, Allah kemudian mencerahkan, menjelaskan araisal wujud fi mir'ati syuhud. Singgasana makhluk alam yang ada ini dalam cerminan musyahadah. Dalam cerminan musyahadah. Maka mar'ah mirip-mirip ya. Makanya katanya cocokologi ini. Mar'ah ini suka mir'ah. Jadi kalau inti cowok-cowok ini suka mir'ah, suka ngaca, waduh parah deh. Ini rambutnya berapa kali disisir tiap hari? Tiap hari disisir. Makruh ya. Nabi itu jarang sekali tarajul. Makanya rambut saya hampir nggak pernah nggak pernah di ini kecuali di tukang cukur. Jadi cuma disisir ke tukang cukur. Kalau nggak ke tukang cukur saya nggak sisir. Pakai wudhu udah beres. Emang nggak ada, coba tanya di rumah. Nggak ada, saya pakai cukur. Itu ngerasa kayak tua lah ya, tua. Dulu kan orang tua kan taruh di masih begitu nggak tuh? Parah itu ya. Antum mau dirapi-rapiin rambutnya nggak akan nambah gagah ya. Gagah itu fil qalb. Sok gagah ya. Kita yang sok gagah ini. Nauzubillah min dzalik. Santai, pada kencang semua tadi ya. Pada tegang. Faman fahim al-maqsuda balaghal matlub. Nah, ini masuk kepada mahfuzat dulu ya. Siapa yang faham maksud balaghal maksud. Yang sudah bermakrifat gitu maksudnya. Sudah punya ilmu tentang tujuannya apa. Ini yang disebut visioner. Orang kalau sudah visioner, udah jelas tujuan siapa? Balaghal matlub. Pasti dia akan sampai kepada apa yang dituju. Apapun caranya. Gitu. Pengen jadi kekasih Allah kan? Kalau bahasa kitabnya wali, bahasa Quran. Cuma kita nggak usah sebut serem-serem menyebut wali. Ya, sekarang mau disebut wali itu agak nggak enak. Kita pengen, aku ingin jadi kekasih Allah, udah gitu aja ya. Mau disebut wali, nggak disebut wali nggak ada urusan ya. Nah, itu biar Allah saja yang ngasih gelar itu. Insya Allah kalau sudah niat aku ingin jadi kekasih Allah, kalau kekasih pasti kenal kepada yang dikasih. Nah, ini yang kita sebut ma'rifat. Lagi-lagi kita ulang ma'rifat. Knowledge ya, pengetahuan tentang Allah. Waffaqa man syaa min ibadihi fajahada fillahi haqqa jihadi. Allah Ta'ala memberi hidayah, taufik ini bedanya dengan hidayah itu di isti'malnya. Waffaqa itu sudah masuk ke amaliyah gerak, jadi udah ada harakahnya. Kalau hidayah itu masuk ke qalbu. Makanya di beberapa masyayikh itu membedakan bagaimana penutup kalau wabillahi taufik wal hidayah. Taufik itu memang kita nggak mau ke arah sana, tapi kalau sudah dapat taufik, Allah yang nyodorin kita ke situ, itu taufik namanya. Sehingga langkahnya sesuai dengan hidayah yang diturunkan. Itu namanya taufik. Nah, siapa yang Allah berikan taufik, maka orang ini jahada fillahi haqqa jihadi. Dia akan
terinspirasi, termotivasi untuk mujahadah mengenal Allah. Jahada fillah, mujahadah mengenal Allah, haqqa jihadi, dengan perjuangan yang luar biasa. Yang disebut jihad dalam bahasa Arab itu bazul juhud, bazul ta'ab, bazulul amal. Jadi memaksimalkan usaha mencapai itu. Nah ini masih ingat kan, dulu saya pernah cerita ada mahasiswa di kampus UIN ingin belajar ke Kiai Ali Mustafa Yaqub. Udah tinggal di Kedarsun, pernah datang sekali, habis itu nggak datang lagi, meninggal. 3 tahun setelah itu nangis ke kita. Saya nyesel kenapa nggak ngaji ke Kiai Ali Mustafa loh. Udah meninggal baru nangis. Udah meninggal baru nangis. Jadi nggak ada juhudnya, nggak ada usahanya. Nah, Bazmajud itu antum datang ke sini, kena macet, kena hujan. Nah ini insya Allah sudah dapat lah. Itu secara ilmu ma'rifatnya. Sekarang riyadhahnya, ngantuk-ngantuk bisa nggak ngelawannya? Nah itu namanya riyadhahnya. Aghlib ya Dayat. Bima sabaqa lahu fil maktub thumma hadahu ba'da ma bayyana lahu ma bayyana lahu huda thumma raqahu ba'da ma naqahu min al-uyub, sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitabullah. Lalu Allah kasih hidayah dia setelah menjelaskan hidayahnya, lalu diangkat dia setelah dibersihkan dari uyub. Summa walahu ba'da ma tawallahu summa aulahu ni'aman la yahsurha haisub. Setelah orang ini diangkat dari uyub-uyubnya, uyub-uyub nafsiyahnya, maka Allah akan tauliyah dia. Allah akan angkat dia jadi kekasihnya. Ma tawalla, sesuka-suka Allah naruh dia di makam walaya. Dengan nikmat apa? Ya, dengan nikmat yang banyak. Ni'aman atau na'ma la yahsuraha haisu, yang tidak bisa dihitung, diukur dengan alat penghitung. Summa syaghalahu bil mun'im anin ni'am. Ya. Awal-awal si murid kalau lagi dapat zikir terasa nikmat, maka asik dengan nikmat itu. Terasa kalau zikir itu ada pengalaman rohani, itu kemudian saking nggak tahannya cerita ke teman. Itu namanya syughul bin na'ma. Asik dengan nikmatnya. Benar nggak? Orang kalau baru dapat barang mewah, dia sering cerita nggak? Iya, sering cerita. Nah, barang itu kan ada yang materi, ada yang imateri. Misalnya kalau orang tua tuh anaknya juara, anaknya kuliah, anaknya dapat gelar, itu cerita ember. Itu secara nafsiyah manusia itu normal. Tapi secara rohani itu nggak normal. Berarti dia masih sibuk bin ni'mah, dengan nikmat. Dia belum sibuk dengan bil mun'im. Itu sebabnya teman-teman, kalau kita ngasih orang nih barang atau suatu pemberian, terus dia asik dengan pemberian itu, udah gak nyapa kita kalau lewat, kita bilang dia apa? Ya, kacang lupa. Nah itulah yang banyak hari ini. Nah kebanyakan orang-orang di thariqat baru asik dengan bin na'ma atau bin ni'mah itu sudah diijazahin sama gurunya jadi mursyid, jadi muqaddam, jadi wakil talqin. Akhirnya si murid ya levelnya sampai di situ aja, nggak bisa lebih. Itu yang ditegur sebenarnya di sini. Yang ditegur di sini. Jangan buru-buru. Ini malah beberapa zawiyah tarekat ngangkat murid yang nggak pernah datang ke majelisnya, cuma karena mahabbah kedekatannya nggak bisa mengangkat murid itu bil hawa atau bisyahwa. Harus dihilangkan dulu syahwah nafsiyahnya si guru ini ngangkat. Makanya disebut kalau di ijazah para masyayikh yang ahlullah itu setelah istikharah ilahiyah wasyar'iyah. Nah itu bedanya apa? Istikharah ilahiyah dan syariah. Istikharah ilahiyah itu kolbunya itu kemudian bertanya kepada yang membolak-balik kolbu. Kalau istikharah syar'iyah, sholat 2 rakaat. Jadi biar benar gak nih rasa yang saya dapat nih, maka dibuktikan dengan sholat. Kalau setelah sholat doanya ini diperkuat dengan isyarat-isyarat itu, baru dikeluarin ijazahnya.
Dan itu nggak bisa sembarangan. Nah, di ijazah Thariqah Naqsyabandiyah misalnya tulis ba'datul suhbah. Walaupun ada beberapa masyayikh cuma semalam zikir langsung dikasih ada. Dulu Syekh Sulaiman Rasuli itu cuma semalam itu sebenarnya, semalam 2 malam lah. Sama Maulana Muhammad Arsyad di sana di Sumatera itu langsung dikasih ijazah. Walaupun kemudian setelah itu dia suluk lagi. Kayak beliau Syekh Sulaiman Rasuli pendiri tarbiyah Islamiyah sempat membuka halaqah suluk, halaqah tarekat di madrasah tarbiyah itu. Kemudian beliau tutup. Gak tahu sejarah setelah itunya. Saya cuma dapat kabar sampai di sana. Mungkin teman-teman ada yang dapat kabar. Mungkin beliau tahu posisinya bahwa beliau sebagai faqih, ya udah diambillah maqam faqihnya. Sama dengan Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kan beliau mursyid juga tuh, ya. Dilihat dari kitabnya beliau Syaziliyah. Atau ada tarekat-tarekat lain. Kalau beliau berguru kepada murid-murid Syekh Bakri Syatto berarti punya tarekat Khalwatiyah. Cuma dari kalam-kalam yang ada itu semua usul-usul Syaziliyah yang ada di risalahnya beliau itu. Tapi beliau tidak mengambil makom itu. Beliau mengambil makom muhaddis dan faqih. Makanya fikihnya beliau agak semuanya tasyaddud. Limaza? Li'annahu muhaddis. Karena beliau seorang ahli hadisnya. Sampai sekarang sepertinya di Jombang ya, itu masih ada khataman Sahihain, Sahih Bukhari Muslim, benar nggak? Ada yang masih dapat kabar nggak? Masih, benar ya? Masih ada khataman. Dulu Syekhuna Ali Mustafa Yaqub cerita murid-muridnya beliau ya Syekh Syamsuri, Syekh Idris Kamali itu masih buka khataman Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu masih buka. Maka kita lihat ijazahnya Syekhuna Ali Mustafa Yaqub itu lewat Syekh Syamsuri. Tapi juga karena beliau pernah cerita kepada saya, dulu kami baca Sahih Bukhari, Syekh Idris Kamali itu sambil nyandar-nyandar pakai singlet orang lama itu yang segini itu lah, yang putih. Kan beliau suka tirakatan kan, lagi santai-santai zikir, ntar ada yang salah baca dibenerin gitu. Ntar beliau capek dipijitin sama Kiai Ali Mustafa, berkah mijitin guru jadi orang gitu. Jadi imam besar Istiqlal kan, jadi wakil komisi fatwa paling segani ya. Meninggal beliau kita belum ketemu sosok seperti beliau ya. Rahmatullah alaih ya. Semoga Allah memberkahi beliau, mengangkat derajat beliau, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman perlu tahu itu Syekh Idris Kamali beliau punya suluk untuk dirinya, untuk orang guru-guru, orang tua, dan untuk murid-muridnya. Maka beliau puasa itu 3 tahun berturut-turut. Nah itu riadoh beliau. Orang lama begitu riadohnya. Zaman sekarang antum suruh puasa Senin Kemisnya rempong. Suruh puasa Abu Daud apalagi. Ini puasanya 3 tahun berturut-turut illa fil muharram, di hari-hari yang diharamkan. Begitu beliau menjaga sir-sir rohaninya. Nah, kalau orang sudah diberi nikmat, kalau dia punya ma'rifat, dan yang disebut fahimal maksud, dia mengerti tujuanku bukan asik dengan kasyaf, bukan asik dengan pengalaman-pengalaman itu, tapi apa? Mengenal si pemberi nikmat, mengenal si pemberi nikmat. Kalau orang asik dengan nikmat, nanti kalau zikirnya nggak enak dia berhenti zikir. Ini antum nih kalau udah mulai berhenti zikirnya berarti belum kenal Allah, ya. Udah mulai down nih zikirnya nih, berarti nggak la ta'rifullah, anta la ta'rifullah, nggak kenal Allah. Karena kalau orang kenal Allah, nikmat nggak nikmat zikirnya dia tetap zikir, karena zikir bukan untuk asik bil nikmat. Kita harus asik bil mun'im, dengan yang memberi nikmat. Ini baru paragraf pertama, ini udah selesai kajiannya, udah tujuannya udah di situ udah. Thumma syaghalahu bil mun'im anin ni'am. Maka orang ini akan dibuat sibuk, syaghalah, Allah akan buat dia sibuk dengan dia yang memberi nikmat itu, anin ni'am. Daripada tadi dia sibuk dengan nikmat pemberian rohani, kasyaf, ya, segala macam itu. Baik. Thumma aqamahu ala qadamil khidmah. ثم في الخدمة ثم خلع عليه خلعة من خلع القدم.
bukan kidam ya. Lalu Allah makomkan dia di makom khidmah. Nah, berarti nanti dikasih tugas. Kalau udah kasih tugas baru disebut wali Allah. Jadi teman-teman, siapa yang disebut wali Allah? Kalau dia sudah dapat tugas. Nah, wali Allah level apa ini? Wali Allah level menengah. Jadi talaqaina min syekhina al-Khidriyah ya, dari guru-guru kita yang Khidriyah, bahwa wali itu dibagi 3 yang kita jelaskan malam tadi ya, biasa fikir ya. Ada wali yang dia tahu dirinya wali, Allah lah yang ngasih tahu dia wali, dan semua wali kekasih-kekasih Allah kebanyakan ngerti bahwa dia wali. Bahkan alam semesta ngerti dia wali Allah. Nah, kalau di zaman para nubuat ya dia nabi. Setelah nubuat ya dia ghaus ka, kutub ka. Nah ini mereka-mereka ini wali masyhur lah. Nabi masyhur kan? Nabi yang mana dulu? Kan ada nabi yang masyhur. Ada nggak nabi yang dia cuma untuk dirinya sendiri? Ada ya. Zulkarnain itu nabi, tapi untuk dirinya sendiri. Kan nggak disebut ya? Iya, Zulkarnain kan temannya Nabi Khidir. Teman Nabi Khidir. Dia nanya ke malaikat, kan di riwayat begitu, walaupun riwayatnya didoifkan sebagian orang, tapi Maraki mengatakan nggak masalah itu. Supaya kayak malaikatnya bisa hidup abadi, ini ada cara abadi itu nggak? Ada, harus minum maul hayat. Dikasih unjuk lah oleh malaikat itu tempatnya di sono. Bersama-sama dengan Nabi Khidir untuk mencari maul hayat itu. Udah muter-muter nggak ketemu ini sih Zulkarnain. Siapa yang bisa menemukannya? Zulkarnain bilang, wah kayaknya udah nggak ada nih. Nabi Khidir mengatakan, oh masih ada di sana. Udah kamu aja yang cari. Nabi Khidir lah kemudian dapat. Bukan hanya minum, ya, malah berenang beliau di situ. Ya. Wallahu alam ini seperti apa, dan ini dalam tradisi ulama ahlul qulub ini dipercaya sebagai suatu yang sahih. Ya. Kalau antum nggak percaya juga nggak masalah. Ya. Tapi saya walaupun riwayatnya ada yang dhaif, minimal naik hasan li ghairihi. Kalau kita pakai standar Imam Al-Iraqi naik dia jadi hasan li ghairihi. Jadi wali itu teman-teman ada yang level 2. Apa level 2? Kalau pertama tadi diketahui oleh Allah dan makhluk-makhluknya. Kalau level 2, dia ini wali dan dia tahu dirinya wali, tapi yang lain nggak tahu dia wali. Nah ini ada banyak nggak? Nggak banyak juga. Mereka di jalur ghaib. Nah inilah wali-wali, kalau dia masyhur dia minta mati. Pernah kan dengar ada kiai pas ketahuan karamahnya dia minta meninggal. Nah ini dia nih. Ini level-levelnya nih disebut rijalul ghaib. Tapi mereka teman-teman Allah kasih minhah ilahiyah ghaibiyah itu banyak. Sekejap pindah kemana itu banyak. Karamah-karamah itu ada di tangan beliau. Ya. Doa-doa mereka yang mastur inilah yang membuat nanti wali-wali jadi masyhur. Wali-wali yang di bawah dia, nah, level 2 ini siapa mereka ini? Yaitu wali-wali Allah yang umum, dia nggak tahu kalau dia wali Allah. Nah ini yang saya terima dari masyaikh kita tentang strata kewalian. Nah inilah beda makom Imam Qushairi dengan Imam Ibnu Furak. Ibnu Furak mengatakan apa? Al-wali la ya'rif annahu wali. Itu makomnya dia. Ya. Imam Qushairi bilang apa? Sahib kitab Risalah Qushairiyah. La al-wali ya'rif annahu wali. Ah ini makomnya Imam Qushairi. Gitu. Jadi ini mereka debat makomnya kan nggak ketemu. Satu makom A, satu makom B. Debat dia nggak ketemu. Ini guru murid tapi mereka udah kayak temenan. Ibnu Furuq siapa? Murid dari Imam Al-Bahili. Bahili murid dari Asy'ari. Berarti Qushairi, Anil Ibnu Furuq, Anil Bahili, Anil Asy'ari nyambung sudah. Ya. Tapi dalam ilmu zikir Imam Al-Qushairi ngambil dari beberapa masyayikh, salah satunya Abu Ala Daqqaq ya. Ada beberapa masyayikh yang lain. Al-Qushairi ini guru dari Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi guru dari Imam Al-Ghazali dalam ilmu zikir. Ya, jadi semua orang berguru. Maka anehlah di salah seorang profesor di kampus dekat kita yang mengatakan bahwa dia punya buku tasawuf ya, yang dia sebut
apalah, saya nggak usah sebut judulnya, ntar antum cari lagi ya. Jadi fitnah lagi, aneh disebut merendahin dia. Enggak, kita nggak ada niat ngerendahin beliau, cuma dia keliru persepsi, dikira Ghazali nggak punya guru, karena nggak ada tarekat namanya tarekat Ghazaliyah, ya dia aja nggak tahu. Syaziliyah itu kan tarekat Ghazaliyah namanya. Jadi Syaziliyah itu nama tarekat lengkapnya selanjutnya Syaziliyah al-Ghazaliyah. Dia aja nggak tahu, dibilang nggak ada. Apa kata dia? Bahwa Ghazali tidak bermursyid. Kan kacau kalau bukunya itu kalau dibaca orang. Ya deket-deket sini kampusnya. Kampusnya ada Isnain itu. Ya jangan-jangan nih muridnya lagi nih. Kayaknya nggak tahu orangnya. Alhamdulillah. Ini antum nggak tahu deh. Bagaimana mungkin disertasi aja punya gurunya, masa bab seperti jadi wali kayak Imam Hujjatul Islam Ghazali nggak punya guru? Ini kan orang-orang intelektual jadi nggak intelektual gitu. Orang intelektual ini kan rasionya main, logikanya kuat. Ini kok rasionya nggak main? Nah ini apa ya? Sofasta'iyah lah. Wal wahibul karim la yastaridul mauhub. Allah yang maha pemberi, kan kenapa Allah disebut Wahhab, Karim? Karim itu banyak maknanya. Salah satu maknanya nggak pernah berhenti memberi orang yang mendurhakainya. Itu namanya Karim. Nah, makanya orang tua tuh punya sifat itu. Guru punya sifat itu. Tapi ada guru yang nggak sabar. Muridnya durhaka, satu tendang semua. Tapi ada guru yang